Terima kasih buat tim PAW yang luar biasa. Sebuah kehormatan buat saya bisa share kepada saudara. Sebabnya terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, para pengurus gereja yang mempercayakan kepercayaan ini. Ini tempat yang ketiga saya selalu khotbah di GBI Hope. Mulai dari yang sana, baru yang kedua, ini yang ketiga ya. Saya nggak tahu mungkin ada yang keempat karena ekspansi ya. Buka cabang atau lain sebagainya. Amin saudara. Saudara percaya nggak bahwa akan makin hari makin besar tempat ini, amin. Makin hari bahkan bisa buka yang baru lagi, luar biasa. Oke, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saudara percaya nggak apapun keadaanmu Anda luar biasa hari ini? Anda boleh bilang amin? Yang amin katakan aha. Saudara tahu apa itu aha? Amin, haleluya, singkat aja kan, aha gitu kan. Yang luar biasa coba angkat tangan. Oke, tepuk sebelahnya bilang begini, Anda luar biasa hari ini. Yes, kita luar biasa bukan karena kita hebat. Bukan. Wajah saudara bukan wajah orang hebat. Kita luar biasa karena Yesus dalam kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita dahsyat karena Tuhan bersama dengan kita. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Anda boleh bilang amin? Nah itu sebabnya hari ini gereja di tempat ini memberikan tema untuk bulan ini menjadi hidup yang kuat, yang strong. Dan khususnya buat hari ini kita akan bahas tentang kekuatan dalam kelemahan. Coba bilang sama-sama saya, kekuatan dalam kelemahan. Saya waktu terima tema ini saya bilang ini tema paradoks. Sudah ngerti paradoks? Sesuatu hal yang bertentangan. Seharusnya begini, kekuatan aja. Kelemahan, ya kelemahan aja. Tapi ini berbeda. Ada kekuatan di balik kelemahan. Ini sebuah tema yang sedikit paradoks. Tapi saya mau bilang sama saudara, ini Alkitabiah. Tema ini adalah tema yang Alkitabiah. Karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Kekuatan kita dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, maka kekuatannya akan menolong dan memberikan kita kemampuan ilahi yang luar biasa. Nah, saya akan mulai dengan ini. Sadarkah saudara bahwa setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan? Bilang dulu sama-sama, kelebihan, kekurangan. Sudah sadar? Coba angkat tangan kanannya. Tepuk sebelahnya, udah sadar belum? Jangan-jangan ada yang tidak sadar. Saya memahami begini, kenapa orang kecewa, kenapa orang tinggalkan Tuhan, kenapa orang sakit hati, sederhana, dia gak ngerti prinsip ini. Bahwa manusia punya kelebihan dan kekurangan. Artinya begini, ada orang yang memandang saudara dari kelemahan saudara, ada juga orang yang memandang saudara dari kelebihan saudara. Yang setuju katakan asik, yang asik katakan aha. Loh ya. Ada orang yang memandang saudara dari kelebihan saudara. Maka dia begitu senang, dia begitu memuji saudara. Kasih tahu sebelahnya jangan terlalu berbahagia. Ya supaya gak GR kita. Tapi ada juga orang yang gak suka sama kita, yang sirik sama kita. Oh ada. Kita akan menemukan atau menjumpai dua tipe orang di samping kiri kanan kita. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Jadi kalau orang punya kelebihan jangan sombong, orang punya kekurangan jangan minder. Coba colek sebelahnya, tanya sebelahnya, kamu yang mana? Hah? Jadi kalau punya kelebihan jangan sombong, kalau punya kekurangan jangan minder. Semua orang punya hal yang sama. Nah itu sebabnya ketika berbicara ada kekuatan di balik kelemahan, kekuatan yang mana yang membuat kelebihan dan kelemahan kita itu menjadi powerful di hadapan Tuhan. Percayakah saudara kelemahan saudara bisa dipakai Tuhan untuk kekuatan di tangan Tuhan? Anda bilang amin? Yes, Tuhan akan memakai kelemahan saudara menjadi kekuatan di tangan Tuhan. Amin saudara? Lihatlah Musa, lihatlah Yusuf, lihatlah tokoh Alkitab. Mereka punya banyak kelemahan. Lihatlah Petrus, orang hebat kah dia? Enggak, dia punya kelemahan. Tapi Tuhan memakai dia untuk kegerakan yang besar. Amin saudara. Tuhan bisa pakai semuanya. Ini yang perlu kita lihat di dalam kebenaran supaya kita menjadi orang-orang yang maksimal. Caramu mengelola, sikap hatimu meresponi kekuatan Tuhan di dalammu akan menentukan Anda menjadi pribadi yang maksimal atau tidak. Kita baca ayat ini. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10. Boleh? Ya. Kita akan baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ayat yang 10.
Bolehkah kita bangkit berdiri baca ayat ini? Boleh? Oke. Sama-sama kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau saudara baca narasi ini, mungkin ini hanya kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Narasi besar dari 2 Korintus, saudara akan menemukan bahwa begini. Paulus tuh menjelaskan kebenaran kepada jemaat di Korintus. Cuman jemaat Korintus mungkin mereka punya karunia yang besar ya. Banyak karunia orang Korintus. Lalu kemudian mereka mulai mempertanyakan kerasulan Paulus. Waktu mereka mulai mempertanyakan, Paulus menjelaskan begitu rupa tentang bagaimana pelayanannya, bagaimana perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Paulus menjelaskan. Karena ternyata dalam pelayanan di jemaat Korintus, Paulus menemukan ada orang yang suka sama Paulus, dengar-dengaran submit terhadap Paulus, tapi juga ada orang yang gak senang, tipe orang yang melawan. Nah, waktu ada orang yang melawan inilah Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat pasal 10 dan pasal 11. Dia menjelaskan panjang dengan narasi yang dia menjelaskan tentang pengalamannya. Bahkan kalau saudara baca ayat 1 sampai 8, Paulus bilang begini. Saya punya pengalaman rohani itu, tapi dia gak mau bangga dengan pengalaman itu. Bahwa Paulus pernah dibawa Tuhan naik ke sorga. Dia bilang tingkat ketiga dari sorga. Saudara boleh baca ayat-ayat sebelumnya. Lalu kemudian apakah aku harus bermegah dengan pewahyuan yang luar biasa, dengan pengalaman rohani yang luar biasa? Oh enggak. Aku enggak bermegah karenanya. Karena kenapa? Karena selain mendapat pewahyuan dan kemuliaan itu, Paulus juga mengalami ini. Bahwa ada iblis yang mengocok dalam hidupnya. Dia pakai bahasa ini, duri dalam daging. Ada satu sisi Paulus mengalami kemuliaan dalam pelayanan. Tapi ada satu sisi Paulus mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Tapi ayat 9 dan 10 keren. Dia berkata begini. Yang kuning paling bawah, 1, 2, 3. Oleh karena Kristus. Apa di situ? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia tahu dia punya kelemahan, dia tahu dia punya kelebihan. Tapi ketika ada Kristus di dalamnya, dia bisa menjadi kuat walaupun dia lemah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Paulus mengawali dengan kata ini bahwa dia berdoa 3 kali untuk duri dalam daging. Tapi jawaban Yesus itu sederhana. Jawaban Tuhan sama Paulus sederhana. Cukuplah kasih karuniaku. Bilang dulu, cukuplah kasih karunia. Dengan kata lain begini, kasih karunia yang dimiliki oleh Paulus cukup. Bisa nolong dia, bisa memberkati dia. Kasih karunia dalam hidup Paulus itu bisa memberikan dia kemampuan yang luar biasa. Makanya dari tempat ini saya ingin menjelaskan tentang definisi kasih karunia. Mungkin Pak Gembala juga sudah menjelaskan, tapi saya mau review aja kepada saudara. Kasih karunia itu punya 3 pengertian, bilang dulu 3. Sama-sama katakan 3. Kalau saudara menemukan 5, puji Tuhan. Ya berarti luar biasa pewahyuan saudara. Saya menemukan ada 3, tapi hari ini saya cuma mau share 2. Yang pertama, kasih karunia itu adalah ini. Kebaikan dan kemurahan Allah yang tidak pantas kita terima, tapi diberikan kepada kita. Coba ulangi sama-sama. Kebaikan dan kemurahan Allah yang tidak pantas kita terima, tapi diberikan kepada kita. Manusia berdosa pantasnya apa? Hukum, mati. Tapi Anda diberikan kasih karunia. Tuhan gak melihat latar belakangmu. Dia gak melihat keadaanmu. Dia mengasihimu. Yang setuju katakan yes. Oh iya, itu kasih karunia. Pantasnya kita dihukum, tapi dia berikan kasih karunia-Nya. Dia mengampuni kita, dia menerima kita, dia mengangkat kita, dia menyelamatkan kita. Itu kasih karunia yang paling dasar yang kekristenan hafal. Nah, kasih karunia yang kedua, ini dia. Coba next. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang diberikan kepada manusia untuk mampu melakukan apa yang sebenarnya
Itu dia. Kita kan punya kelemahan. Cuman Yesus berkata begini sama Paulus. Paulus, biarlah kamu dalam kelemahan itu. Karena dalam kelemahanmu kuasaku menjadi apa? Sempurna. Anda boleh bilang amin? Yes, dalam kelemahan Paulus, Yesus berkata begini, kuasaku menjadi sempurna. Artinya waktu kamu gak bisa buat apa-apa, disitulah aku bekerja di dalam kamu. Waktu kamu udah menyerah, disitulah aku mengangkat kamu untuk bangkit. Waktu kamu sudah lepas tangan, disitulah aku menuntunmu. Kira-kira bahasanya begitu. Itulah kekuatan kasih karunia. Kemampuan ilahi yang diberikan sama manusia yang gak mampu untuk kita lakukan. Ambil contoh sederhana. Saya sering bahas ini, dimanapun saya bahas. Saya mau tanya sama saudara, tolong jawab jujur. Mengampuni itu susah apa gampang? Tunggu dulu. Ulang. Ini kayaknya lagi pengalaman spiritual ini ya. Disakiti banyak orang kayak. It's okay bercanda. Oke, mengampuni, jujur ya. Mengampuni itu susah atau gampang? Ini kayaknya belum semua. Kita voting deh. Yang susah angkat tangan. Jangan lihat kiri kanan. Angkat tangan saja ya. Oke. Karena Ibu Gembala angkat tangan. Semua angkat tangan ini ya. Satu komando soalnya. Yang gampang angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Yang gak mengerti bahasa Indonesia angkat tangan. Karena kan cuma sebagian tadi. Oke. Nah. Mengampuni itu susah. Siapa bilang gampang? Membenci susah apa gampang? Gampang. Kalau saudara membenci gak butuh kasih karunia Bapak Ibu. Anda boleh bilang amin? Loh ya, tapi kalau mengampuni Anda butuh kasih karunia gak gampang. Gak gampang. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita gampang banget. Ya dong. Kita mengasihi orang yang memberi untuk kita, kita juga mudah memberi untuk dia. Tapi bagaimana orang yang menyakiti kita itu gak gampang. Disitulah yang saya bilang, kita gak mampu lakukan itu. Tapi ada kasih karunia yang mampukan kita, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu kemampuan ilahi, bukan Anda. Itu Tuhan yang bekerja dalam saudara. Setuju katakan amin. Saya pernah ditipu oleh teman pendeta juga sih. Oknum, bukan masalah pendetanya, oknumnya ya. Kita berbisnis sampai puluhan juta, kalau 2 kali lipat karena bonusnya sampai 2 kali lipat itu ratusan juta. Tapi ternyata dia bilang begini sama saya. Hambanya minta maaf, kita bangkrut. Saya bukan masalah bangkrut. Pertanggungjawaban keuangannya mana? Kita kan punya MOU dong, iya kan? Waktu saya lihat, waduh ternyata pengelolaan keuangan gak beres. Dari sekian puluh juta, kalau digandakan dengan bonus harusnya ratusan juta, dia kembalikan 500.000. Wes, gampang menerima ini? Tunggu. Mudah menerima perlakuan ini? Gak mudah. Saya berdoa sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Istri saya juga berdoa. Yang paling gak mudah adalah begini. Minggu depan dia pergi ke Thailand, lalu kemudian dia angkat itu semacam apa itu? Shawl gitu, tulisan seharusnya kamu ada di sini, oh darah Yesus. Dan dia lupa utangnya. Halo, saya bisa paham? Terus saya lihat, loh ke Thailand kau ada duit, kembalikan uang saya berapa tadi? Lah saya pergi ke kotanya bayar tiket 3 juta PP 2 orang. Karena dia beda kota kan, bukan di Makassar. Lah itu benar-benar menyakitkan. Tapi bisa gak kami ngampuni? Lihatlah wajah saya. Bisa gak mengampuni? Bisa dong. Kenapa bisa? Kasih karunia yang mampukan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh iya, sekarang kami jalan bareng. Kalau saya ke kota dia, saya melayani tempat dia jemput saya. Dia ngajak saya makan tapi dia lupa puluhan jutanya, gak apa-apa. Semua ada kasih apa? Karunia. Oke, saya masuk pada ini. Supaya sudah tahu bahwa di dalam saudara ada kekuatan kasih karunia. Coba saya masuk. Next. Pertanyaan yang muncul adalah begini. Bagaimana kita memiliki kekuatan di balik kelemahan kita? Kita mau belajar dari Rasul Paulus ya. Bahwa Rasul Paulus itu dia mengalami kekuatan di balik kelemahan dia. Yang pertama saya pakai kata ini. Coba next. Yang pertama coba katakan bersama different spirit.
Apa artinya? Roh yang berbeda. Coba sama-sama katakan saya, roh yang berbeda. Paulus itu waktu dia berkata di saat aku lemah di situ aku kuat. Itu bukan dagingnya yang ngomong, bukan. Itu bukan kemampuannya yang ngomong, bukan. Roh yang di dalam dia yang ngomong. Yang setuju katakan amin. Ada ayatnya, coba kita buka. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. Boleh satu orang bantu baca, ada mic Pak? Satu orang, singers mungkin ya. Boleh bantu baca ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 17. Ayat 18 sorry. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. Coba bantu baca. Ya silakan. Waktu berjalan oke. Karena Paulus waktu dia berkata di saat aku lemah di situ aku kuat. Itu bukan karena dirinya yang berkata. Ada dorongan dari dalam. Coba. Bisa? Oke saya bacakan kalau begitu. 2 Korintus 4 ayat 16 Paulus firman Tuhan berkata begini, ini tulisan Paulus ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot. Bilang dulu merosot. Saudara tahu merosot? Ditekan tuh sampai ke bawah tuh, udah gak mau mampu tuh, gak mampu. Dia gak mampu lah melewati semuanya. Namun di sini dia bilang, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rohnya makin menyala-nyala melayani Tuhan. Meskipun dagingnya tuh udah gak enak tuh rasanya. Ayat 17 ternyata ini dia. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus punya roh yang berbeda. Makanya waktu dia memandang persoalan, cara pandangnya beda. Anda boleh bilang amin. Dia memandang dengan kacamata kekekalan. Dia berkata begini, ini mah cuma sementara, penderitaan cuma sementara. Kami gak ngelihat itu duniawi. Kami melihat yang kekal, yang disediakan Tuhan bagi kita. Yang setuju katakan yes. Kalau saudara punya spirit yang berbeda, saudara akan melewati setiap penderitaan dengan penuh sukacita. Anda boleh bilang amin. Yes. Kenapa? Paulus punya pandangan kekekalan. Apa bukti pandangan kekekalan? Salah satu bentuk aja, ada banyak tapi salah satu bentuk. Bisa membedakan mana wajar, mana benar. Salah satu bentuk pandangan kekekalan adalah begini. Bisa membedakan apa? Mana wajar, mana benar. Kalau orang nyakitin kita, ini kan masalah proses ini. Orang nyakitin kita, lalu kemudian kita nggak membalas. Itu baik? Baik saudara? Baik? Baik. Tapi menurut kebenaran, apa yang kebenaran katakan ketika ada orang yang menyakiti kita? Halo? Saudara kan suka baca Alkitab tuh, wajah-wajah suka baca Alkitab sini. Pak, mereka gak suka media sosial kan, mereka suka baca Alkitab tuh. Haleluya. Loh apa kata Alkitab ketika ada orang yang menyakiti kita? Itu tadi. Apa Bu? Ampunilah mereka berapa kali? Melupakan perbuatan dia itu masih level duniawi. Saudara bisa paham? Itu masih level wajar. Tapi kebenaran itu lebih tinggi dari kewajaran. Karena begini, wajar itu selalu melihat fakta. Kebenaran melihat kebenaran yang lebih tinggi daripada fakta. Anda boleh bilang amin? Jadi hidup kita bukan karena sekedar wajar-wajar aja. Hidup kita harusnya sebenar-benarnya. Yang setuju katakan yes. Kita bukan hanya di level wajar kok Pak. Kalau dia menyakiti kita, kita lupakan dia. Betul. Tapi level kita bukan di situ. Anda boleh bilang amin. Level kita kepada kebenaran. Kebenaran bilang begini. Ampunilah dia. Berdoalah bagi musuhmu. Levelnya udah beda. Yang setuju katakan aha. Haleluya. Loh iya kadang-kadang gereja Tuhan cuma sampai di wajar Pak. Yang penting dia jangan berbuat lagi. Kalau dia bikin kedua kali gimana? Gimana kalau bikin kedua kali? Saya lepaskan Pak. Kalau 3 kali Bu?
Masih rela, masih rela. Berat Pak ya, berat Pak ya. Ya itu wajar, wajar kalau orang bikin sakit hati 3 kali Anda mulai kesal, ya wajar. Tapi kebenarannya nggak bilang begitu. So, paham maksud saya? Yang paham katakan, oh paham, berarti pahamlah semua. Haleluya. Di saat aku lemah, di situ aku kuat. Itu bentuk pandangan kekekalan karena dia punya spirit yang berbeda. Tetap bermegah walaupun dalam tekanan. Paradoks ini. Dia mau bermegah dalam tekanan, gak gampang lah. Saya mengajar pemuritan di gereja tempat kami, lalu saya bilang begini. Kalau ada orang yang menyakiti kita, pandanglah dia seperti orang yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Bisa apa enggak? Terus ada sekretaris jemaat tempat kami bilang begini. Pak, sebenarnya sulit seperti itu, tapi saya belajar. Cuman saya pakai metode yang berbeda. Oh, apa metodenya? Begini Pak, jadi kalau ada orang yang ngamuk-ngamuk, marah-marah sama saya cuman lihat, saya bayangkan ikan mas koki. Jadi orang udah marah-marah dia senyum. Iya, maaf. Loh, bos, dia pemimpin perusahaan. Yang ngamuk-ngamuk ini orang nggak tahu dari mana. Tapi dia cuma begini. Iya, maafkan saya Bu, maafkan. Gitu aja, dia nggak salah. So bisa paham maksud saya? Bahwa gini, Anda bisa bermegah di dalam tekanan kalau kau punya spirit yang berbeda. Amin. Kalau spiritnya cuman sekedar, makanya kalau sudah bangun pujian penyembahan jangan cuman sekedar nyanyi. Jangan cuman sekedar worship biasa, tapi bawa hatimu sampai engkau ketemu Tuhan. Yang setuju katakan yes. Sampai hatimu mengalami perubahan, sampai hatimu menyentuh hati Tuhan dan hati Tuhan diberikan kepada saudara. Harusnya di balik penyembahan itu adalah pertukaran hati di mana kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu membuat rohmu terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Ini karena ini banyak poin, kita next deh. Lalu bahwa kalau orang yang punya roh yang berbeda, dia percaya ada harapan di balik proses. Bilang dulu, ada harapan di balik proses. Ada harapan di balik proses. Saudara akan menemukan kata harapan di Alkitab, banyak kata yang dipakai, tapi saya pakai satu kata aja. Dia pakai kata elpis, bilang dulu elpis. Ya, ada banyak kata di situ ya. Nah, elpis itu punya pengertian begini. 1 kali lagi aku akan menunggu Tuhan. Coba bilang sama-sama saya. 1 kali lagi. Nah, itu dalam terjemahan saya saja hari-hari. 1 kali lagi aku akan menunggu Tuhan. Itu harapan atau pengharapan. Contoh begini. Saudara punya tekanan hidup, punya persoalan. Sama kayak Paulus. Dia berdoa tentang duri dalam daging. Gak ada jawaban. Tapi karena punya harapan dia berkata begini. 1 kali lagi aku akan, lupa. 1 kali lagi aku akan menunggu Tuhan. Udah di titik ini Tuhan belum nolong juga. Maka orang yang punya harapan akan berkata apa? 1 kali lagi aku akan. Udah 3 kali berdoa Tuhan gak jawab. Belum dapat jawaban. Saudara akan lakukan apa? 1 kali lagi aku akan. Berulang-ulang. Saudara belum dapat jawaban. Kalau orang yang punya harapan akan berkata begini. 1 kali lagi aku akan menunggu Tuhan. Sampai satu titik pengharapanmu akan menjadi sebuah buah keintiman. Saudara akan berkata begini. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya hari ini, saya tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu orang yang punya harapan. Makanya proses hidup itu bisa dilewati. Anda boleh bilang amin? Yang kedua, next. Yang kedua. Bagaimana kita memiliki kekuatan di balik kelemahan. Menilai segala sesuatu berdasarkan harganya di kekekalan. Ini kalau saudara mendefinisi tentang pandangan kekekalan itu apa sih? Menilai segala sesuatu berdasarkan harganya di mana? Di kekekalan. Keputusan saya terhadap keuangan saya bernilai kekal tidak? Keputusan saya terhadap keluarga saya bernilai kekal tidak? Pelayanan saya bernilai kekal tidak? Bisnis saya bernilai kekal tidak? Kalau nggak bernilai kekal, Anda belum punya spirit yang berbeda. Oke, yang kedua. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki kekuatan di balik kelemahan kita. Yang kedua, katakan bersama,
perspektif benar tentang proses. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Ayat bacaan kita, saya kembali kepada ayat bacaan kita. Saya mulai dari ayat yang ke-10. Karena itu 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Wah, bayangkan dia senang rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Yang kedua yang membuat kita bisa mengalami kekuatan dalam proses kehidupan, dalam kelemahan-kelemahan kita adalah kita punya perspektif yang benar. Perspektif itu apa sih? Cara pandang. Coba kasih tahu sebelahnya cara pandang. Kasih tahu sebelahnya cara pandang. Kalau saudara punya cara pandang yang benar, beda. Coba baca di bawah ayat itu 1, 2, 3. Masalah 1, 2, 3. Anda boleh bilang amin? Saudara percaya enggak bahwa kok masalah Pak fasilitas? Oh iya. Alkitab bilang kok. Dalam kelemahanmu, dalam proses hidupmu, kuasaku menjadi sempurna. Itu fasilitas. Untuk apa? Untuk kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Saya selalu bilang begini. Yang terpenting bagi Tuhan adalah tujuannya. Jadi Tuhan menciptakan bumi manusia itu karena suatu tujuan. Katakan aha dulu. Iya, percayalah. Nanti di sharing-sharing kita bisa diskusi soal ini. Bahwa Tuhan menciptakan semuanya dengan satu tujuan. Itu yang terpenting bagi Tuhan. Dia menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Nah, yang terpenting bagi kita adalah menggenapkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan yang terpenting bagi Tuhan adalah dia punya tujuan atas bumi, atas manusia. Yang terpenting bagi manusia adalah menggenapkan tujuan Tuhan itu dalam hidup kita. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya kita menggenapkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami masalah dalam hidup ini. Kita akan mengalami persoalan dalam hidup ini. Tetapi kalau saudara seperti Paulus punya perspektif yang benar terhadap proses. Maka masalah itu adalah fasilitas. Bilang dulu sama-sama fasilitas. Saya kasih contoh deh supaya saudara mengerti bahasa ini. Saya kasih contoh sama saudara. Bagaimana melihat orang itu sabar di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Bagaimana Pak? Gimana? Pak, ini ada teman saya, Pak Niko ya. Ini sama-sama di Bless Indonesia Partnership. Pak Niko, bagaimana bisa melihat orang sabar, Pak? Gimana caranya? Bisa lihat, oh ini orang sabar. Gimana caranya? Pak, gimana Pak? Siram air Bapak. Bagaimana? Ada yang tahu? Teman-teman. Gimana bisa kita lihat, oh itu Bapak Gembala itu sabar. Oh Ibu Gembala itu sabar. Oh Pastor James itu sabar. Bagaimana? Gimana caranya? Itu dia. Di apa? Difitnah, dijelek-jelekan, dimaki-maki. Betul gak saudara? Loh kok gak bilang betul sih? Betul gak? Jadi bagaimana lihat orang sabar? Wah dikerjain dia. Baru kelihatan nih orang ini sabar atau tidak. Satu kali saya waktu itu ini 8 tahun lalu saya dapat mobil baru dari Tuhan. Lalu kemudian diuji coba lah Pak, ini 8 tahun lalu ya. Saya uji coba keliling-keliling, pas di Polda, depan Polda. Macet panjang, saya ngantri karena di depannya kan lampu merah arah bandara. Tiba-tiba ada satu mobil cukup besar ya, mobil Fortuner mungkin itu agak-agak gede mobilnya. Tiba-tiba dia dari belakang dia melambung. Nah waktu dia melambung dari pom bensin depan Polda itu ada berapa motor yang keluar. Nah waktu beberapa motor itu keluar dia kebingungan mau kemana. Kalau ke kanan dia masuk parit, tabrak pohonnya di Polda. Ke kiri dia tabrak mobil-mobil. Saya bilang wah ini kemana nih mobil. Dia sudah bingung, linglung. Dia dalam kecepatan tinggi. Dia pilih mobil saya. Dari sekian mobil tempat itu Pak, mobil saya yang dia tabrak Pak. Bang, baru dia langsung lari. Larinya kemana? Masuk ke Polda. Bisa saya kejar kan cuma satu pintu masuk, satu pintu keluar di situ. Tapi waktu itu ada banyak orang di dalam. Oh yang semua berteriak, Reis berkuasa. Enggak apa-apa cuma penye ini. Lalu kemudian waktu sebelum dia masuk ke Polda itu kan macet. Karena ada mobil, ada motor, dia berusaha lari supaya kita gak kejar.
Saudara, mobil baru. Buka kaca enggak saudara? Buka kaca enggak bu? Buka. Waktu buka tangan keluar enggak bu? Keluar. Kepala keluar enggak bu? Keluar. Teriaknya apa? Woi! Nah, gitu kan. Kalau orang punya perspektif benar, dia berkata, woi! Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya. Itu di belakang waktu saya ngomong begitu tuh di belakang begini. Oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Gue bilang begini, dengar baik. Ini mobil cuma masuk asuransi 300.000. Masa 300.000 menghilangkan damai sejahtera saya di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dong. Gak usah. Keadaan tidak bisa mengubah saudara. Kalau saudara punya perspektif yang benar, yang setuju katakan amin. Oh iya dong. Kalau kita punya perspektif yang benar, cara pandang kita terhadap persoalan itu fasilitas. Tuhan hanya ngajar saya untuk sabar. Mobil barumu ditabrak, gak apa-apa lu? Gak apa-apa, hati saya bukan di mobil, hati saya di Tuhan kok. Yang setuju katakan asik. Yang asik katakan aha. Haleluya. Yang mengerti katakan mantap. Oke, bilang sebelahnya itu fasilitas. Jadi kalau ada yang masuk masalah, kasih tahu sebelahnya itu apa? Fasilitas. Itu bukan problem, itu fasilitas. Ya, siapa yang pingin gak punya masalah? Angkat tangan. Saya berdoa supaya saudara-saudara cepat-cepat dipanggil oleh Tuhan. Loh, Pak, selama di dunia ada masalah gak Pak? Ada kan? Jadi kalau saudara pingin cepat-cepat saudara mau gak punya masalah, cepat-cepat dipanggil. Cuma itu caranya. Selama hidup di bumi kita akan punya masalah. Percayalah, proses kedagingan namanya. Nah, terus hidup dalam realita Tuhan itu penting. Hidup dalam realita Tuhan nanti saya jelaskan di statement yang berikutnya bahwa begini, dalam hidupmu ada Yesus. Jadi kita ini sedang menyembah siapa? Kita ini sedang menghormati siapa? Anda sedang menghormati dirimu, Anda sedang menghormati keinginanmu, atau Anda sedang menghormati Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu, sebagai raja dan sebagai Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupmu. Kalau saudara hidup dalam realita Tuhan, maka perspektifmu tentang persoalan pasti benar tuh. Tapi kalau Anda di luar realita Tuhan, maka perspektifmu akan selalu berhubungan dengan keinginanmu, keangkuhanmu. Itu sebabnya memiliki perspektif benar itu gak gampang. Butuh proses. Saya memiliki perspektif benar itu bukan 1-2 tahun. Every day saya belajar untuk taat sama Tuhan. Gak gampang. Kadang-kadang saya gagal. Tapi Tuhan terus menguatkan saya untuk bisa perspektif benar. Caranya gimana? Hidup dalam realita Tuhan. Ku terhubung denganmu. Saudara kalau stop bro, tinggal 10 menit. cuma intro aja. Loh, begini, saudara kalau saya pancing untuk lagu begini, saudara terasa mengalami Tuhan gak? Orang yang hidup dalam realita Tuhan setiap hari dia mengalami Tuhan. Bukan cuma WL yang jago nyanyi, semua orang percaya harusnya jago nyanyi dong. Jago memuji maksud saya, jago memuji. Bisa gak saudara lagi goreng pisang atau goreng ikan, saudara ngalami Tuhan, bisa gak? Bagaimana caranya? Nyanyi lagi nih, itu versi saya, coba versi yang lain. Bisa gak lagi goreng ikan, terus kemudian saudara, Istri saya suka merenung, dia suka merenung ya, saking merenungnya itu ya. Kalau dia nonton film Korea, dia kasih tahu nilai-nilainya ini loh papi. Bilang aja kalau kau suka nonton Korea gitu. Tapi dia sedang suka belajar merenung. Satu kali dia goreng ikan. Dia bilang, papi coba saya lihat sini. Ikan ini keren banget kan, dia kalau jadi masak enak ini. Tapi tahu nggak? Dia udah 4 kali mati. 4 kali mati. Iya, pertama dia hidup ditangkap sama nelayan. Lalu kemudian udah ditangkap, dijual sama pengecer. Dari pengecer dia taruh di es kan. Lalu kemudian dia jual kepada dia bawa di tempat-tempat penjualan ikan dengan berbagai macam ikan. Lalu udah dibeli, kita potong lagi. Habis potong dia apa? Digoreng lagi. Tapi ternyata begini, dia berkorban seperti ini supaya kita nikmati ikan yang enak. Sama seperti Kristus.
Dia udah datang dari tempat yang jauh, lahir lagi di tempat yang sederhana. Udah gede tolong orang bikin mujizat, disalib lagi, mati lagi. Untuk siapa? Waktu dia ngomong itu saya bilang begini, berhentikanlah kau punya kompor itu, yuk kita berdoa. Ku tak hubung dah. Loh, bisa gak saudara? Iya ya, kasih Kristus itu bisa kita pelajari dari berbagai hal. Asal engkau hidup dalam realita Tuhan. Yang setuju katakan amin. Proses dan berkat itu adalah sebuah keseimbangan yang Tuhan beri kepada kita. Untuk kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Untuk supaya kita menggenapkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan yes. Tuhan tidak hanya memberikan Anda melewati proses. No, dia kasih kekuatan ilahinya. Dia kasih berkatnya. Dia kasih penyertaannya. Supaya Anda keluar sebagai pemenang. Makanya statement saya adalah ini. Coba next. Ini statement saya. Haleluya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang siapa? Tentang dia. Anda yang hidup dalam realita Tuhan akan punya prinsip ini. Lalu kemudian begini, fokus dan pengejaran kita adalah bagaimana menggenapi tujuan Tuhan. Yang kau kerjakan hari ini, pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu, apapun yang kau kerjakan hari ini, fokusnya kemana? Fokusnya hanya untuk dirimu? Fokusnya hanya untuk pencapaianmu. Saya telah banyak gagal dalam posisi ini. Kenapa saya memutuskan masuk Makassar walaupun mulai dari nol. Pak Tom pasti tahu lah. Di BIP itu kami sebagai consulting gereja. Kami mentoring gereja-gereja kemana-mana di seluruh Indonesia. Pak Pastor Raya Ginting salah satunya. Sering khotbah sini kan Pastor Raya? Pernah ya? Pernah. Jadi waktu itu kita jadi training motivator untuk sekuler dari perbankan, perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia bahkan keluar negeri. Udah berulang-ulang kali kami terlibat di situ. Tapi ketika saya ada di posisi itu, satu kali kami retreat di Bandung, lalu kemudian kakak rohani saya bilang begini, James, waktu kamu datang ke Jakarta 5 tahun yang lalu, kamu ngomong begini sama saya pingin A, B, C, D, E, F. Lalu kemudian kalau saya lihat hari ini 5 tahun kemudian, kamu telah mencapai semuanya. Terus dia bilang begini, setelah ini kamu mau ngapain? Itu apa ya? Sebuah pernyataan simple, tapi seperti saya masuk ruang tinju lalu kemudian di uppercut sama Tyson. Itu seperti kayak, langsung cara berpikir kok iya ya. Selama ini saya mengejar untuk saya. Selama ini saya bangun karir, saya pelayanan, khotbah di mana-mana. Ribuan orang, saya khotbah di ribuan orang itu berkali-kali ke KR kemana-mana. Membuat mujizat kesembuhan terjadi di mana-mana. Itu banyak yang saya lakukan. Tapi ternyata begini, itu bukan yang harus saya bangun ternyata. Bukan itu kebanggaan saya. Bahasa yang lain, bukan itu tujuan Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya saya mulai oh iya, saya salah. Saya mengubah. Saya bilang apa tujuanmu? Tuhan membawa saya ke Makassar. Saya mulai hari itu saya muridkan selama 9 tahun ini. Saya masuk dalam program pemuritan dari kota ke kota. Dari kota ke kota pemuritan. Kenapa? Ini tujuan Tuhan. Saya bangun gereja itu cuma adalah home base. Tapi itu mereka semua dimuridkan oleh Tuhan. Temukan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Coba saya tutup karena waktu saya selesai. Yang terakhir ya, bilang sama-sama hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia bergantung sama Kristus. Dia gak bergantung sama kemampuan. Kita lemah, kita gak mampu. Tapi kekuatan Tuhan mampukan saudara. Boleh ikuti saya statementnya? Coba tunjuk sebelah kanan bawah begini. Coba semua. Bilang begini, hai masalah, engkau kecil, Tuhanku besar. Ulang. Bangkit berdiri lebih keren ya. Secara aktual, tajam, terpercaya. Yang setuju katakan aha. Apa itu aha? Amin. 1, 2, 3. Hai masalah, engkau kecil, Tuhanku besar. Ulang sekali lagi, hai masalah, engkau kecil, Tuhanku besar. Amin. Amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan begitu fokus kita bukan masalah.
Fokus kita bukan problem. Fokus kita adalah kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kemampuan. 3 persoalan yang sulit kita lewati. Mau bersyukur, mengampuni, berkorban. Di situasi yang sulit kita gak bisa. Tapi ada kasih karunia Tuhan yang mampukan saudara. Anda boleh bilang amin? Kita baca statement ini sama-sama. Next, terakhir. Coba terakhir. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Bukan di mana kita berada, tetapi bersama siapa kita berjalan akan menentukan kualitas perjalanan dan tujuan hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tantangan gereja bukan apa bentuk persoalannya. Tantangan gereja adalah sama siapa kita lewati itu persoalan. Itu penting. Kalau Anda pakai kekuatanmu, Anda gak bisa. Anda bahkan menggunakan orang, teman-temanmu, sahabatmu yang punya kekayaan, punya kekuatan, punya posisi. Gak bisa tolong saudara, gak bisa. Hanya bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Anda bersandar sama Yesus. Anda bisa melewatinya dengan indah. Tundukkan kepalamu, kita berdoa.